Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali bersama saya Muhammad Zudi kembali hadir membersamai Anda. Dan di hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu ya. Sosok inspiratif kita ada Ustadz Syatri dan Ustadz Aslam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah wabarakatuh. ya. Luar biasa ini kita kedatangan dua orang sosok inspiratif ya. Pertama kita akan kenalkan terlebih dahulu Ustadz Syatri MPD ya saya. Ustadz Syatri ini merupakan kepala sekolah SMP Putri Perguruan Islam Arisalah, dan juga beliau juga merupakan peraih medali perunggu Olimpiade Numerasi Nasional tahun 2022 ini, yang itu nasional ya se-Indonesia. Dan juga Ustadz Syatri ini merupakan peraih medali perak Literasi Day Competition, yang juga kedua event tadi dilaksanakan oleh POSI atau apa Ustadz POSI? Pusat Olimpiade Sains ya. Indonesia. Pusat Olimpiade Sains Indonesia ya. Dan juga di samping Ustadz Syatri ada Ustadz Aslam, Ustadz Aslam Hadi LC, dan insya Allah akan MA ya saya. Amin. Semoga segera kita doakan Ustadz Aslam segera MA ya. Dan beliau juga merupakan kepala madrasah Aliyah Perguruan Islam Arisalah. Dan juga di bawah kepemimpinan beliau, MA meraih peringkat UTBK nomor 1 se-Sumatera Barat untuk kategori SMA, MA, SMK swasta se-Provinsi Sumatera Barat. Dan juga peringkat 2 MA negeri swasta se-Sumatera Barat. Dan juga yang tidak kalah menarik atau tidak kalah mencengangkan, MA Arisalah berhasil mencapai peringkat 3 MA swasta se-Indonesia ya. Sungguh luar biasa dua orang sosok inspiratif kita kali ini. Pertama-tama saya akan ke Ustadz Syatri terlebih dahulu ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan, sudah perkenalkan Ustadz Syatri. Ustadz Syatri baru-baru ini ya saya meraih Olimpiade Numerasi Nasional. Nah, mungkin bisa bantu beritahu nih Ustadz kepada pemirsa kita di rumah, apa itu Ustadz Olimpiade Numerasi ini Ustadz? Baik, terima kasih Zudi. Bagi pemirsa semuanya, Olimpiade Numerasi Nasional atau ONN adalah sebuah ajang atau kompetisi yang diadakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia atau POSI dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa, guru maupun mahasiswa untuk bisa berprestasi. Dalam ajang ini khusus dalam rangka numerasi, penggunaan tentang konsep, alat maupun prosedur dalam matematika dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya bagaimana kita bisa melaksanakan atau mengerjakan sebuah soal dengan berbasiskan dengan alat-alat matematika. Ini sesuai juga dengan program dari Kemendikbud kita hari ini, yaitu terkait dengan numerasi. Oke. Nah, tadi Ustadz sampaikan ini juga berarti diikuti siswa, diikuti oleh guru juga ya? Ya. Oke. Berarti Ustadz ikut yang kategori guru? Ikut kategori guru. Itu kategori guru. Ya. Dan meraih medali perunggu se-Indonesia ya? Perunggu se-Indonesia. Perunggu ini artinya setara peringkat 3 lah ya, 3 besar lah ya. Oke. Tadi juga dikatakan bahwasannya numerasi ini erat kaitannya dengan matematika ya saya. Nah, jadi apa sih bedanya saat matematika dan numerasi? Apakah numerasi itu adalah matematika atau matematika adalah numerasi, atau ini dua hal yang berbeda Sat? Kalau kita lihat sekilas, numerasi itu kalau orang berpikir dia adalah matematika, tapi dalam hal ini ada perbedaannya. Dalam numerasi itu memang menggunakan dan terkait dengan fakta, prosedur, ataupun konsep dan alat matematika dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dia nanti sifatnya tidak matematika tok soal-soalnya, tapi soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipercayakan menggunakan 4 hal tadi dalam matematika. Jadi sebenarnya
yang perlu dimiliki adalah memang harus dulu konsep matematikanya, baru bisa menyelesaikan soal-soal yang tadi tersebut. Jadi memang beririsan ya saya, Beririsan, matematika dan ya. numerasi ini. Ya. Artinya matematika kehidupan lah. Ya, matematika dalam kehidupan dia soal-soal dalam kehidupan yang lebih global, tetapi ada konten matematika di sana kemudian diselesaikan. Nah, baik ya. Dan juga nih Ustaz sebagai Ustaz sebagai kepala SMP Putri ya saya, ya. kepala sekolah SMP Putri, yang informasi yang kami dapatkan ya, SMP Putri ini tergolong muda ya saya di Arisalah ini. Sudah berapa tahun SMP Putri? SMP Putri berdiri di tahun 2019, berarti sekarang baru berusia 3 tahun lebih. 3 tahun ya. 3 tahun. Untuk 3 tahun ini sekarang SMP Putri sudah terakreditasi apa Ustaz? A, B atau? Alhamdulillah di bulan Agustus tahun 2021 kemarin kita sudah akreditasi oleh BAN SM dan keluar hasilnya kita mendapatkan akreditasi A atau unggul dengan nilai 92. Masya Allah ya. Di dalam usia yang sungguh muda belia, kalau kita katakan kalau kita ukur manusia itu masih balita gitu ya saya. Masih balita sudah memperoleh akreditasi A. Alhamdulillah ya. Sungguh prestasi yang sangat mencengangkan. Oke. Nah, tadi kita selain tadi sudah di usianya yang sangat muda ini, nah SMP Putri baik siswa, guru, ada nggak prestasi-prestasi lainnya di usia yang sangat masih muda nih saya? Untuk prestasi untuk siswa kita, alhamdulillah dalam 2 tahun belakangan ini kita memperoleh banyak prestasi baik tingkat kota, provinsi maupun secara nasional. Yang secara kalau nasional terakhir anak kita bisa tembus 1 orang menjadi finalis di Olimpiade Sains Nasional bidang matematika. OSN ya saya? OSN matematika. Kemudian 1 lagi dia tembus ke nasional cabang silat atau dia dalam pekan olahraga pesantren nasional Paspernas sampai ke juara 1 tingkat provinsi dan melaju ke tingkat nasional. Di tingkat provinsi alhamdulillah anak-anak kita juga beberapa perolehannya di bidang matematika juga. Kemudian terakhir dilakukan oleh UNP, anak kita memperoleh juara 2 dalam Junior Science Competition yang diadakan oleh Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam UNP. Itu di tingkat Sumatera Barat. Dan di SMA Darul Iman kita memperoleh juga juara 2 dan di bidang matematika, kemudian MFQ. MFQ juga juara 2 tingkat Sumatera Barat. Di SMA 1 Padang Panjang kita juga dapat juara 2 matematika juga. Oke, Masya Allah, sungguh luar biasa ya pemirsa. Prestasi akademik oke, non akademik apalagi prestasi bidang keagamaan juga nggak kalah oke. Siswi-siswi kita di SMP Putri Perguruan Arisalah. Oke pemirsa, kita akan break sejenak. Nanti akan kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita berikutnya itu Sa Aslam. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam bincang-bincang bersama 2 narasumber inspiratif kita. Kali ini saya akan ke Ustadz Aslam. Nah, Sa Aslam, mungkin sebagian pemirsa kita di rumah nih bertanya-tanya, kenapa sih kita pakainya MA gitu, bukan SMA? Secara kan SMA untuk ke umumnya lebih mudah lah untuk beasiswa apa segala macam. Nah, kenapa kita memilih MA? Terima kasih, Uda Zudi. Oke, atau Bung Zudi ya.
Baik, kalau boleh kita sedikit bicara tentang sejarah pendirian MA Arisalah. Ini memang bermula ketika tahun 2007 itu tamat SMP Putra. Ketika itu para pendiri Yayasan Wakaf Arisalah ini membicarakan mana yang pas dibuka, apakah SMA atau MA. Nah, kalau SMA berarti nyambung SMP ke SMA. Ya, betul. Tapi muncul dari orang tua saat itu. Mereka ingin anaknya itu tamat dari pondok ini, pesantren ini, nyambung ke Timur Tengah, Oke. ke Madinah, ke Kairo kan, dan seterusnya. Akhirnya disepakati oleh para pendiri, bukalah MA, Madrasah Aliyah, yang memang ini menginduk kepada Kemenak, bukan ke Diknas. Kenapa demikian? Karena memang kalau MA ini memang lebih banyak buka peluang untuk kuliah dimanapun kita inginkan itu. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena di MA ini ada 3 jurusan. Ada 3 ya. Ada umum, ada juga keagamaan. Oke. Ada jurusan IPA, IPS, dan keagamaan. Nah, tentu dengan ini akan buka peluang untuk kuliah ke Timur Tengah, ya kan? Bahkan juga ke Jepang. Untuk di Indonesia bisa ke UI dan seterusnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk kuliah di tempat umum ya saya. Betul. Ya, karena memang kalau SMA dia hanya satu pilihannya, umum aja. Oh, Tapi kalau MA bisa ke Timur Tengah, bisa ke umum gitu. Itu kenapa dibuka MA waktu itu. iya, iya. Karena sepakati 2007 dibuka MA gitu. Oke. Jadi begitu pemirsa, bahwasannya itulah ide dari founding fathers kita Yayasan Wakaf Arisalah untuk membuka pada akhirnya untuk memilih membuka MA daripada SMA, karena memang di MA kita tidak hanya bisa ke Timur Tengah, fokus ke Timur Tengah, ternyata kita juga bisa untuk ke jalur umum dengan ya tentu kalau SMA nggak bisa ke Timur Tengah saya. Nggak bisa. Oh, ya. Dia mesti punya nilai mapel yang terhubung dengan prodi di Timur Tengah kan. Oh, iya, Seperti betul, fikih, ikan bahasa Arab, usul fikih. Sementara di MA kita juga belajar matematika dan materi-materi umum betul, ya. ya. Ada lengkap dengan mapel-mapel keagamaan tambah dengan mapel umum gitu. Terus lain juga ada gitu. Nah, menarik pemirsa, dan juga kita tahu sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwasanya MA Arisalah ini juga meraih peringkat 1, 2, dan 3 tadi ya, peringkat UTBK dengan kategorinya masing-masing. Nah, tentu ini capaian dari umum ya saya. Nah, Betul. jadi di MA sendiri untuk umum pun dia juga bisa berkompetisi gitu ya saya. Nah, tadi juga kita sempat sampaikan di awal bahwasanya MA sempat meraih UTBK peringkat 1 se-Sumatera Barat kategori SMA, MA, SMK swasta se-Sumatera Barat ya saya. Nah, strategi atau bagaimana saat MA bisa meraih capaian-capaian tersebut ya? Baik. Kalau kita bicara tentang UTBK, tentu dasarnya itu kan tahun 2021. Ketika Kemendikbud itu menghapuskan UN yang menjadi standar untuk peringkat sekolah waktu itu, UN dihapuskan. Ya, sehingga mulai tahun 2001 itu untuk peringkat sekolah itu ditentukan dengan hasil UTBK atau ujian ujian tertulis berbasis komputer. Gitu. Itu untuk masuk kampus-kampus favorit di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita di MA kita punya jurusan IPA dengan 2 IPS, dan dengan dengan kerja keras para guru dengan juga siswa dalam meraih ini, kita bisa berhasil meraih masuk top 1000. Top 1000 ya. Oh, iya. Tadi 26.000 sekolah se-Indonesia. SMA sederajat se-Indonesia saya. 26.000 kurang lebih SMA, MA, SMK se-Indonesia. Nah, kita kan alhamdulillah masuk peringkat 1 untuk SMA, MA, SMK swasta Sumatera Barat ya. Dan MA dan MAN nomor 2 ya, Sumbar. Ya. Nah, tentu ini ada langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, kita di MA ini ada Wakur ya, Waka Kurikulum, memiliki program yang luar biasa, yaitu namanya program
sukses PT. Sukses PT. PT ini apa, Sat? Perguruan tinggi, Perguruan bukan tinggi. usaha ya, Oh, iya. perguruan tinggi. Nah ini dengan membuat langkah-langkah atau proses mulai dari bulan September ya, awal tahun pelajaran sampai nanti di bulan 2 atau 3 tahun berikutnya, itu sudah mulai strategi yang kita lakukan. Dengan bimbel internal, juga bimbel dengan mengundang pihak ketiga ke sini, juga TO ya kan, kita juga mengundang pihak ketiga yang memetakan minat bakat anak kita. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka nanti ketika dia tes SNMPTN, ketika memilih prodi itu memang merata gitu, tidak menumpuk di situ prodi saja, sehingga merata ke berbagai tempat dan Dan lokasi. tentunya sesuai dengan nilai dan passion dia, Sat. Betul, ya. Nah ini yang betul-betul bisa membantu kita dalam meraih ini. Ya, program dari Bakur, juga pemetaan dari pihak ketiga ini dalam memetakan potensi anak kita, yang gitu. Insyaallah, ya. Nah ini alhamdulillah yang kita lakukan selama setahun ini. Oke, Sat. Nah, selain UTBK nih, Sat, tentu sama-sama kita ketahui, ya, semoga saya juga di rumah ketahui, MA Arisalah ini juga ada prestasi-prestasi lainnya, Sat, prestasi siswa, guru. Nah, yang terbaru apa saja, Sat, capaian siswa-siswi kita, Sat? Jadi kalau berangkat dari visi misi lembaga ya, kita punya visi itu kan terwujudnya generasi penuh berkah yang Qurani, berprestasi dan berkarakter dan berprestasi. 3 itu tagline-nya. Qurani, berkarakter dan berprestasi. Nah, semua program kita di sini memang bermuara ke sana. Oke. Ingin meraih Qurani, juga berkarakter, berprestasi. Nah, dalam hal yang pertama ini, ya kita boleh sedikit singgung ya masalah Quran ini. Kita sini memang alhamdulillah punya target yang cukup tinggi untuk tahfiz kita di sini. Oke. Nah, sehingga kita minimal tamat dari MA itu yang SMP kita di sini sampai MA di sini dia mesti hafal 10 juz. 10 juz, Ya. ya. Nah, Itu sepertiga Quran, ya, Sat? Alhamdulillah ya, 10 juz minimal. Nah untuk anak-anak yang SMP luar yang masuk ke MA sini, dia minimal hafal 5 juz. 5 juz. Nah itu yang Quraninya. Juga dengan segala macam kegiatan pengasuhan ya, pembinaan ibadah, nah, ini masuk ke kelompok Qurani. Yang Tapi, kedua, yang capaian tahfiz itu 10 juz itu target minimal, ya, Sat? itu minimal. Minimal. Berarti Bahkan, ada siswa-siswi kita yang di atas itu ada, ya? Betul, ya. Di lapangan kita juga punya yang namanya SC, Study Club Al-Quran. Nah ini ya wadah bagi anak yang memang memiliki kemampuan lebih, dia masuk ke SC Al-Quran ini. Sehingga memang sampai kita terus mengadakan wisuda ya. Ada yang 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz setahun itu. Ya. Kita lakukan wisuda tahfiz. Nah kemudian juga ada prestasi di sini. Ketika lomba MTQ, kita selalu mengutus anak kita untuk cabang 10 juz. Kan? Bahkan yang cukup uniknya gini, mereka itu berlaga sama mereka di kabupaten yang untuk tingkat MTQ provinsi. Misalnya siswa dari Padang mau ke Padang, nanti ada yang dari Solo mau ke Solo. Kita ketemu di ajang MTQ provinsi, dia bertemu sama mereka gitu. Iya. Luar biasa. Nah, yang kedua itu berkarakter. Nah, ini juga salah satu ikon kita di sini memang kita punya visi bikin anak itu memang berkarakter yang baik gitu. Kenapa? Karena kita boarding, Oh iya. kita berasrama, sehingga kita akan lebih mudah untuk membentuk karakter siswa kita. Karena siswa-siswi ini 24 jam bersama kita. Bersama Sat? kita di sini, tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, ya sehingga memang full bersama kita. Nah ini juga akan memudahkan kita dalam rangka membentuk karakter anak kita. Nah yang ketiga adalah prestasi. Nah ini alhamdulillah kita juga EMA walaupun pesantren ya, walaupun Kemenak juga bisa bersaing di semua lini. Oke. Bukan hanya masalah MTQ, tapi juga sains. Bukan hanya perihal keagamaan, ya, Bukan Sat? hanya pakai agama saja, dia juga bisa bersaing di bidang sains, bahkan juga olahraga, Oke. juga yang lain-lainnya gitu. Nah kita tahun ini alhamdulillah meraih peringkat 2 nasional, meraih perak ya
di KSM nasional di Jakarta tahun ini alhamdulillah. Untuk bidang studi geografi. Geografi Ya. Masya Allah. Kita juga mengutus 2 orang, satu di bidang mapel fisika, itu berhasil. Tapi dengan mereka sampai ke nasional merupakan ini prestasi luar biasa untuk mereka gitu. Masya Allah. Nah, bahkan juga di bidang olahraga katakanlah. Nah, tahun ini kita juga mengirim anak kita mewakili Sumbar untuk nasional itu berlaga di sepak bola. Oi, Ya, diadakan oleh TNI nasional. Nah, kita juga mengutus anak kita ke Bandung ya saat ini. Juga dalam bidang lain juga dalam bidang hadis ya. Terakhir sampai menembus ke Manado itu untuk menghafal mertis hadis tingkat nasional. nasional Ya? gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah juga KSM juga ASN. Ya kalau KSM ini kan madrasah nih. Tapi kalau KSN itu memang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Kita walaupun madrasah ikut juga di lomba ini gitu. Jadi bisa ikut KSM, bisa ikut KSN Nah, ya. ya, kita memang bermain 2 kaki. Masya Allah. Ya. Jadi banyak peluang prestasi yang bisa siswa-siswi kita raih ya saya, Ya, baik di keagamaan, olahraga, bahkan akademik sekalipun. Ya. Insya Allah. Nah, tentu saja dengan segudang prestasi tadi kita tidak ragukan lagi lulusan-lulusan dari MA Perguruan Islam Arisalah ini sudah kemana saja nih, Sat? Pasti pemirsa di rumah penasaran ya dengan segudang prestasi tadi sudah lulusannya kemana saja nih, Sat? Oke. Baik. Terkait dengan alumni kita, sejak tahun 2010 ya, itu yang pertama lulus dari MA kita. Itu mereka sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Kenapa? Karena kita punya jurusan keagamaan, IPA, IPS. Nah, untuk keagamaan, kita alhamdulillah sejauh ini sudah merambah ke kampus-kampus Timur Tengah terutama. Ya. Terutama di Kairo. Ya, Kairo itu di Mesir, Al Kairo itu kita biasa tiap tahun itu mengirim anak ke Al Kairo. Juga ke Turki, ya kan? Ke Sudan, ke Madinah, ya. Ke Madinah. Bahkan juga untuk jurusan IPA, kita ada anak kita yang kuliah di Jerman, ya, di Jerman. Ya. Jerman Eropa ya? Di Eropa, di Jerman. Juga di Malaysia. Bahkan juga terakhir tahun ini di Amerika. Itu untuk jurusan IPA mereka kuliah di anak kita yang bernama Hilmi ya. Kuliah di Kanada ya, Amerika Serikat. Di Amerika ya. Mengambil jurusan kimia. Ya, jadi walaupun anak pondok bisa kuliah di kimia gitu. Luar biasa, alhamdulillah. Dan itu beasiswa ya? Full dari pemerintah. Sungguh luar biasa pemirsa prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswi MA Perguruan Islam Arisalah ini. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam segmen terakhir bincang-bincang bersama 2 tokoh inspiratif kita. Sekarang saya akan ke Ustadz Syatri. Menarik ya saat SMP Putri ini dia SMP yang boarding yang khusus putri ya saya. Di Sumbar tidak banyak ya saya. Yang khusus putri yang terpisah secara keseluruhan mungkin tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Nah kira-kira apa lagi nih Sat, yang menarik dari SMP Putri yang bisa kita sampaikan ke pemirsa? Baik, terima kasih Ustaz Jody. Terkait dengan SMP Putri, kita sebenarnya SMP Putri merupakan pengembangan dari SMP Perguruan Islam Arisalah yang sudah ada sejak tahun 2004. Mengakomodasi keinginan orang tua yang betul banyak terkait dengan siswanya untuk diterima di SMP Arisalah. Maka dibuatlah pemisahan antara SMP yang lama dan SMP baru. SMP baru disepakati adalah SMP Putri. Tadi sudah disampaikan bahwa kita berdiri sejak tahun 2019 dan 2021 alhamdulillah kita sudah diakreditasi dan dapatkan akreditasi A. Dan 2022 ini kita sudah mulai melaksanakan program sekolah penggerak. Alhamdulillah juga di SMP Putri ditunjuk oleh Kemendikbud
sebagai salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak di Kota Padang angkatan kedua. Jadi kelas 7 hari ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka yang berbeda dengan kakak kelasnya kelas 8 dan kelas 9. Menarik dalam sekolah penggerak ini, tujuan pemerintah memang bagaimana sekolah itu bisa menjadi katalis dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Dalam visi itu siswa akan diarahkan tuh belajar itu secara holistik. Holistik itu terkait banyak kemampuan, semua kemampuan, terutama yang sekarang yang dicanangkan pemerintah adalah terkait dengan literasi dan numerasi dan karakter. Dalam program sekolah penggerak ini kita berusaha untuk melaksanakan program-program tersebut, juga terkait juga dengan rapor pendidikan kita, rapor mutu kita, sekarang namanya rapor pendidikan. Untuk tahun kemarin alhamdulillah untuk kemampuan literasi dan numerasi siswa kita itu sudah di atas level minimum. Jadi sudah di atas level minimum itu terkait dengan sekolah penggerak. Di tahun ini juga tahun 2022 kita mencanangkan juga untuk melaksanakan program sekolah adiwiyata. Setelah berapa kali kita belajar itu ditiru ke sekolah-sekolah lainnya, kita sudah melaksanakan mulai semester ini programnya. Salah satu tujuannya agar anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan, peduli dan cinta terhadap lingkungannya, sehingga nanti bisa membuat lingkungan yang nyaman dan aman untuk belajar mereka di sekolah kita. Itu beberapa program di sekolah kita. Terkait juga salah satu program kita berikutnya adalah terkait dengan literasi. Alhamdulillah literasi kita, program atau gerakan literasi sekolah berjalan dengan baik. Sudah 3 tahun ini dimaksud di tahun ketiga. Di tahun kemarin kita sudah berhasil, karya anak-anak kita sudah berhasil kita bukukan dalam sebuah buku. Kita sudah berhasil menerbitkan buku. Bulan di September kemarin kita launching buku cerpen karya siswi. Jadi dari semua karya itu kita pilih yang terbaik, kemudian kita bukukan dalam satu buku. Dan insya Allah untuk kedepannya ada lagi beberapa planning kita, buku yang siap untuk diterbitkan lagi. Itu beberapa program kita di sekolah. Di samping itu juga terkait dengan tadi bahwa SMP Putri memang kita untuk SMP ini mengkhususkan untuk putri saja. Lingkungan pun terpisah jauh dari lingkungan putra, sehingga di sekolah mereka terpisah, di asrama pun mereka terpisah, sehingga lebih kondusif dalam pembinaan terhadap mereka. Mungkin itu Mbak Zudi. Oke, baik. Masya Allah ya, sungguh luar biasa dalam usianya yang sangat muda. Sekarang SMP Putri telah berstatus sebagai sekolah penggerak ya saya, dan juga pada semester ini melaksanakan program adiwiyata. Oke. Sekarang kita ke Ustadz Aslam. Nah, gimana ya Ustadz untuk di MA Risalah tadi meraih peringkat UTBK, lulusannya luar dan dalam negeri. Kira-kira ada lagi nggak program unggulan yang beda dari tidak dimiliki oleh MA ataupun pesantren-pesantren lainnya di MA kita? Terima kasih udah Zudi. Jadi di MA kita ada banyak program yang kita laksanakan di sekolah ya. Tapi ada beberapa program unggulan yang itu kita laksanakan per tahun pasangannya. Dan itu adalah agenda atau program Isroh. Itu artinya wisata rohani. Wisata rohani. Nah ini kita tahu kan mereka tinggal di asrama, di pengasuhan kan, yang memang selama ini mereka tinggal di tempat yang tidak bebas ya. Okay. Jadi kita buat program dalam rangka membuka wawasan mereka di luar. Nah ini memang selama ini kita adakan wisata rohani ini ke luar negeri. Luar negeri ya? Kemana bisa? Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Dengan tujuan pertama itu setiap jurusan akan mendapatkan jatah mengunjungi kampus yang di target ya. Ternyata IPA, ada kampus tertentu, IPS juga demikian, juga keagamaan. Nah ini dalam rangka kita langsung melihat kampus yang di luar negeri sana, yang memang secara
manajemen cukup bagus, ya bagus. Ya juga kerapian, ini kan disiplin. Nah itu langsung kita ajak anak kita ke sana, sehingga mereka juga ingin nanti kuliah di kampus yang seperti itu. Gitu. Meningkatkan motivasi ya. Motivasi. Yang kedua, mengunjungi tempat-tempat wisata rohani, ya, dalam rangka kembali membuka wawasan mereka bahwa Islam itu pernah ada di mana-mana. Gitu. Sejarah Islam di Malaysia, sejarah Islam di Thailand, kan di juga Singapura. Nah ini memang untuk kelas 12. Untuk tingkat kelas akhir. 12, kelas terakhir, kelas 3 ya. Nah, ke depan kita juga punya rencana tidak hanya lagi kita menuju negara tetangga ya, tapi juga akan kita buka opsi lain. Justru itu bisa ke bahkan umroh gitu. Umroh juga nanti ke Turki kan dan seterusnya. Nah ini dalam rangka memang sekali lagi membuka wawasan mereka dalam menggali ilmu ya ke depannya. Dan ini memang tidak serta-merta dia pergi tanpa ada ada persiapan gitu. Nah, ini seperti apa caranya? Mereka menabung dulu. Dia pas kelas 10 atau kelas 1 aliyah ada menabung untuk 3 tahun. Nah tahun terakhir baru kita berangkatkan ke tempat tujuan kita besok nantinya. Ya. Jadi tidak terbebani. Sehingga orang juga merasa ringan dalam hal ini gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, agenda atau program lainnya itu khidmah ijtimaiyah. Itu artinya pengabdian masyarakat. Ini seperti KKN ya kalau di kampus KKN atau mungkin PR ya, kita lapangan. Nah, ini juga merupakan program kita di MA Arisalah dalam rangka melatih anak kita di masyarakat langsung gitu. Mereka tinggal di masyarakat selama kurang lebih 2 pekan atau 10 hari, tinggal di masjid bahkan. Mereka mengaji kan kultum kan nanti juga bahkan khutbah Jumat kan. Jadi bisa dikatakan mempraktekkan ilmunya selama ini. Betul ya. Jadi mereka selama ini kan hanya tinggal di asrama. Mereka nggak tahu dunia nyata ya. Sehingga ketika khidmah ijtimaiyah ini mereka langsung ke masyarakat. Bahkan ini program yang cukup mereka tunggu gitu. Kenapa? Nanti ketika mereka ke masyarakat itu mungkin di awal mereka merasa kurang nyaman, ternyata di lapangan mereka nagih tagihan. Saat masih kurang gitu. Kurang. Maunya sebulan. Makan 2 bulan kan. Kenapa? Mereka merasa tertarik, merasa nikmat di lokasi khidmah tadi gitu. Nah, itu mungkin antara program yang cukup menarik di MA kita. Ada pertama Wisroh tadi, yang kedua khidmah ijtimaiyah. Nah, itu mungkin Tazudi. Oke, baik. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ulas tentang keunggulan-keunggulan di masing-masing sekolah yang dipimpin oleh ustadz-ustadz kita ini. Nah, tentunya kita akan minta semacam closing statement gitu ya, atau untuk bagaimana supaya orang tua kita di rumah yang masih bingung nih saat masih bimbang untuk mencarikan sekolah terbaik untuk anaknya. Nah, silakan kita ke Ustadz Satri dulu. Oke, terima kasih Uda Judi. Bagi Bapak Ibu orang tua semuanya, pemirsa semua terkait dengan sekolah pilihan anak berikutnya, kita di SMP Putri Perguruan Islam Arisalah sudah membuka terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun 2023-2024. Kita sudah buka dari awal September kemarin. Insya Allah kita akan melaksanakan tes tanggal 6 November besok. Insyaallah. Di Bapak Ibu yang belum mendaftar dan anaknya sudah kelas 6 sekarang, silakan dilihat di website kami bagaimana alur pendaftarannya untuk terkait dengan bagaimana sistem sekolah segala macamnya juga sudah ada di sana dan bisa juga dihubungi narah hubung yang ada yang tertera di website tersebut. Kita menghimbau Bapak Ibu semuanya memilih sekolah ini untuk mencari sekolah yang boarding, apalagi khusus untuk putri saja, dengan beberapa kelebihan dan pembinaan yang ada di sekolah kami. Kita minta silakan segera mendaftar karena waktu pendaftaran sudah semakin dekat. Mungkin itu Jaya Zudi, mudah-mudahan. Kalau sekarang sudah hampir 200 untuk putri, sudah hampir 200-an ya. Sudah hampir 200-an yang mendaftar.
kita biasanya dalam rentang waktu ini akan fluktuasi yang mendaftar makin cepat dan makin meningkat. Nah, makanya sebelum waktu kita habis dan kita sudah selesai tesnya, silakan segera mendaftar. Mungkin itu aja dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memilih sekolah yang terbaik untuk putra-putrinya. Terima kasih. Oke, berikutnya kita silakan pesannya untuk orang tua kita rumah yang masih bingung saat menentukan sekolah untuk anaknya yang ya mau ke MA, mau ke SMP atau gimana. Baik, udah Zudi ya. Jadi di antara keistimewaan kita di swasta ini, jadi kita dibuka ruang oleh pemerintah boleh membuka lebih awal, gitu. Nggak perlu menunggu nanti ketika semester 2 ya. Iya. Nah, dibolehkan. Jadi silakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, bagi yang anaknya di SMP sekarang atau di Sanawiyah, silakan ya masuk ke MA Arisalah, karena sekarang kita akan menyiapkan anak Bapak Ibu, Ayah Bunda akan mencapai minimal 3 target tadi, Qurani, berkarakter, dan berprestasi. Insya Allah kami akan bantu ya dengan bersama kita bersama bisa nanti mencetak dan mendidik anak kita untuk meraih 3 hal ini. Demikian, dan jangan merasa merasa kok Arisalah ini sekolah mahal, tidak. Ini sekolah yang sebetulnya kalau kita pikir-pikir tidak terlalu mahal. Dia masih normal, masih standar biasa. Karena kenapa? Karena yayasan kita di sini Arisalah juga menyiapkan peluang-peluang beasiswa untuk anak-anak ayah bunda yang berprestasi. Bahkan yayasan secara umum menyiapkan lebih 100 juta setahun untuk membiayai pendidikan untuk anak yang kurang mampu. Gitu. Jadi sekali lagi ayah bunda, bapak ibu silakan ya segera daftarkan anak kita ke MA Arisalah. Demikian. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita. Terima kasih Ustaz atas waktu dan inspirasinya. Bagi orang tua di rumah yang memiliki anak yang akan masuk MA ataupun masuk SMP, jangan lupa segera daftarkan anak Anda di Perguruan Islam Arisalah di portal pendaftaran ppdb.arisalah.sch.id. Saya Zudi, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.